Halo guys, kembali lagi di bagian kelima, Crypto Money Psychology. Apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan membahas bias kognitif yang saya bilang paling populer, paling sering teman-teman temukan dan alami. Saya juga mengalaminya, ya, kita semua mengalaminya. Tapi ini sangat sering dialami oleh para pemula, yaitu adalah bias overconfidence atau overconfidence bias. Ya, mau nggak mau memang kita harus ungkapkan ya. Bias ini sangat sering terjadi di kalian para pemula ya. Biasanya baru kenal market beberapa bulan, baru involve di sini ya dalam waktu kurang dari 1 tahun, tapi kalian selalu ya memiliki ya bias kepercayaan diri yang terlalu tinggi atau overconfident ini. Nah, di sini diungkapkan ya dari Schwab's Asset Management, di sini kita bisa baca ya. Teman-teman yang paling sering ya terkena bias overconfident sehingga mereka take action ya dengan sangat berani, itu adalah mereka yang berada di usia under 35 atau di bawah 35 tahun. Dimana di sini ya mereka yang di bawah 35 tahun ini terlalu ya kadang mengoverestimasi apa yang mereka miliki atau kemampuan yang mereka miliki. Jadi mereka ini cenderung ya lebih merasa ya terlalu pintar, terlalu ini, terlalu itu. Itulah bias ya overconfident. Kenapa sih bias ini sering ya dialami oleh para pemula ya? Teman-teman harus paham. Biasanya ya mereka itu masuk ketika market lagi enak atau mereka masuk tepat right ya before bull run. Sehingga apa yang terjadi ya, mereka ini berada di fase yang mana semuanya ini sangat mudah. Sehingga mereka meng-underestimate ya potensi kerugian, potensi downfall, potensi downset, potensi koreksi, potensi retracement yang mungkin terjadi, sehingga mereka itu terlalu percaya diri. Dan kita bisa lihat ya, kadang yang merasa terlalu percaya diri ya karena series of winning ya, series of luck ya, itu pada akhirnya ya akan dihumble oleh market atau market will humble them. Market akan membuat ya mereka ini merasa lebih ya dihumble supaya mereka ini tidak merasa memiliki kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Kira-kira apa aja yang menyebabkan yang namanya overconfident bias ini? Nah, pertama adalah masih sedikit yang dipelajari. Jadi mereka ini yang memiliki kecenderungan ya, ilmunya ini masih sedikit, belum banyak yang dipelajari, ya jam terbangnya belum tinggi. Ini mereka cenderung merasa overconfident. Jadi ada istilah ya, tong kosong nyaring bunyinya ya. Semakin tong tersebut berisi dengan air, ya ini bunyinya semakin tidak nyaring. Kalau itu tong full ya dengan air, ya ini dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tapi kalau kosong ya bunyinya ini selalu berisik. Nah, kedua ya karena mereka nggak belajar apapun ya, they studied nothing. Itulah mengapa ya mereka ini cenderung sangat optimis ya. Optimismenya ini terlalu tinggi. Karena apa? Karena mereka hanya lihat sunshine and rainbow ya. Mereka masuk di keadaan market yang tepat ya. Mereka menganggap ya bahwa ini akan selamanya seperti ini ya. Kalau ya uang saya bisa berganda ya dari sini ke sini, ini seberapa kali lipat ya. Ini bayangkan kalau beberapa tahun ke depan. Ya, mereka nggak mikir ya adanya siklus market yang berubah, adanya koreksi yang membuat portofolio mereka ini juga mengalami yang namanya drawdown. Atau kadang kalau mereka trading ya tiba-tiba market ini berubah ya karakternya menjadi sangat choppy ya, sulit mencari entry dan invalidasi, sulit menentukan bias sehingga mereka mengalami yang namanya kerugian. Nah, selanjutnya ada Dunning-Kruger effect atau efek Dunning-Kruger. Apa ini maksudnya? Jadi mereka yang pertama ya memiliki knowledge yang paling sedikit, ya ini merasa paling confident, overconfidentnya ini di all time high. Kemudian mereka ini menyadari ya bahwa mereka ini tahu sedikit, ya itu semakin bertambahnya knowledge mereka, confident mereka malah semakin turun. Dan semakin mereka mempelajari sesuatu, knowledge-nya makin banyak ya, confident-nya makin turun. Selanjutnya ya ini mereka mempelajari sesuatu yang baru dan merasa ya bahwa semakin ya banyak knowledge-nya lagi, ya ini confident-nya akhirnya juga semakin naik lagi. Setelah mereka merasa ya paling jago terhadap sesuatu sehingga akhirnya di-humble ya suatu keadaan tertentu. Lalu kita sebagai trader
sebagai investor di kripto, apa sih yang harus dilakukan ya supaya tidak terjebak dalam bias ini? Pertama adalah memahami bahwa bias ini ada ya. Sama seperti penyakit-penyakit tertentu ya. Terlalu percaya diri ya saya bilang ya. Kepedean lah ya. Itu ada biasnya dan kita semua bisa mengalaminya ya. Tak terkecuali adalah saya. Itulah mengapa kalau kita look at the mirror ya, lihat di cermin, kita harus paham ya bahwa hal ini mungkin terjadi. Hal ini sangat possible ya untuk happen ke kita semua. Itulah mengapa ya pahami ini ada dan jangan sampai kita terkena bias ini. Nah, 2, batasi ekspektasi yang dimiliki ya. Jadi jangan memiliki ya target yang terlalu berlebihan. Kita lebih baik ya punya target slow and steady rise ya daripada parabolic rise tapi juga parabolic down ya. Jangan sampai. Jadi kita harus memanage ekspektasi kita karena satu-satunya yang bisa membuat kita kecewa ya itu adalah ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Dan ketiga ya, jangan hanya lihat potensi keuntungan. What if portofolio saya bisa naik puluhan kali lipat, ratusan kali lipat. Dan juga dilihat ya, what if ketika saya kehilangan setengah uang yang saya miliki. Apakah saya akan tenang atau saya akan tidak tenang. Itu harus teman-teman pahami ya ketika teman-teman involved di market cryptocurrency. Jadi itu adalah overconfident bias dan cara melawan overconfident bias. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.